Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Ranting Purwo Selatan ya. Purwo Selatan ingkang kula hormati. Mudah-mudahan ibu bapak semua sehat ya. Ya, pagi hari segar. Tadi malam terus-terusan hujan, pagi hari semesta mendukung ya. Allah memberikan ridho insyaallah pada kita semua pagi hari ini bisa menghadiri kajian rutin yang luar biasa menurut saya. Ini sudah berlangsung lama saya mengikuti sejak awal-awal ya, dan saya kira ini perlu kita pertahankan terus Bapak sekalian, karena beragama tanpa ilmu kita bisa terus. Jadi tanpa pengetahuan dalam beragama itu kita bisa kesandung-sandung. Dan kalau kita kesandung-sandung jadi bukan menenteramkan, bukan menyamankan, tapi justru kita bisa membahayakan diri kita sendiri. Karena itu maka menarik tema yang dimintakan pada saya untuk pagi hari ini adalah mengenai fikih moderat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pernah dengar istilah moderat kan? Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir istilah moderat itu menjadi jargon dari Kementerian Agama dengan istilah moderasi beragama. Moderat ke sana, tidak moderat ke sini. Saya kira semangatnya bagus ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Bagaimana kita beragama mengambil posisi tengah. Moderat itu kan sebenarnya tengah ya. Jadi suatu sikap beragama yang seimbang, fleksibel, kemudian kontekstual, penuh toleransi, kemudian penuh keadilan, memperhatikan maqasidus syariat, maksud dari syariat diturunkan pada kita sehingga agama itu memberikan kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu semangatnya bagus. Dan sikap gulu ya, sikap gulu itu sikap yang terlalu ketat ataupun mungkin yang terlalu longgar, tafrid, itu juga tidak baik. Terlalu ketat itu saklek gitu ya. Tapi juga longgar, permisif gitu, sikap permisif, sikap yang membiarkan apapun terjadi. Ngonek-ngonek kayak wong saya naik dewe juga dibolehkan gitu misalnya. Nah itu juga sikap yang tidak moderat. Itu sesuatu hal yang memang pasti akan berlawanan. Sikap moderat ini juga menjadi ekspresi atau ungkapan
dari orang yang memiliki pemahaman, pengetahuan tentang konteks zamannya, kondisi objektif yang sedang kita alami. Tetapi jangan lupa bahwa moderat itu tetap berada pada nilai-nilai prinsipil di dalam agama. Karena kalau kita kemudian mengabaikan nilai-nilai prinsip, itu juga bisa kebablasan. Sikap bablas itu tidak moderat. Tidak boleh gulu, ya terlalu ketat, juga tidak boleh tafrid atau longgar banget. Bapak Ibu kalau pakai baju longgar walaupun baru, kena betul. Ya nanti kayak bebegik sawah orang sudah, ya kan gini-gini tau? Iya. Jadi itu tidak nyaman. Kita yang pakai juga nggak nyaman, yang lihat juga nggak enak. Ini kira-kira baju minjam punya orang. Terlelap ketat juga nggak bagus. Mungkin untuk yang itu kayak tentara, polisi itu yang ketat itu ya itu kan tuntutan profesi. Anak-anak yang di sekolah kedinasan misalnya kerap menunjukkan badan yang bagus itu. Ya itu kalau badannya bagus. Tapi kalau kayak Pak Nandar ya bagus sudah. Ya kan kelihatan kayak arem-arem nanti, ya kan. Jadi memang yang pantas itu yang enak, yang ngepas gitu. Ya boleh berlebih-lebihan. Sehingga kemudian kita beragama menimbulkan harmoni. Jadi kehidupan yang harmoni, yang ramah, yang nyaman, baik dalam konteks pribadi, hubungan sosial maupun hubungan kita bernegara, berbangsa dan beragama. Itu semangatnya menarik Bapak sekalian. Bagus sekali dan itu sejalan dengan ayat Al-Qur'an gitu. Ayat Al-Qur'an yang saya kira Bapak Ibu mungkin hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami menjadikan kamu menjadi umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi terhadap manusia. Artinya kita hadir itu kan bukan sebagai hakim. Ya kan, kita hadir di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian bukan sebagai hakim. Karena hakim itu adalah alaihissallahu biahkamil hakimi. Allah itu adalah hakim yang terbaik. Kita itu bukan hakim. Kecuali bapak-bapak, ibu-ibu yang punya profesi sebagai hakim di pengadilan. Tapi di tengah-tengah masyarakat kita bukan sebagai hakim. Tapi kita sebagai wasit. Bapak sekalian, sebagai wasit kita ya. Kalau Bapak Ibu kita semua sebagai wasit dalam sebuah pertandingan sepak bola, si wasit tahu nggak aturan pertandingan? Tahu, harus tahu. Kalau nggak tahu, wasit bisa bubar itu pertandingan. Seperti ya di negeri kita ya, beberapa waktu yang lalu saya kira dalam setiap kompetisi yang baru-baru saja kita ikuti kan, kita juga nggak enak toh diperlakukan tidak adil oleh hakim, oleh wasit gitu. Bahkan dalam beberapa kesempatan hakim yang berat sebelah kan menimbulkan kerusuhan di lapangan. Bukan hanya pemain yang diadu, yang berkelahi, penonton turun semua, ya kan? Sehingga kemudian pertandingan dibubarkan. Itu kalau wasitnya tidak adil. Dan kita sebagai wasit umat Islam tidak adil, bubar kita itu. Dunia ini akan kocar kacir Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sebagai ummatan wasatan, kita pun syuhada 'alan nas, tidak kita jalankan sebaik mungkin, kita akan bubar. Ya kita tidak perlu kebakaran jenggot gitu kalau ada orang yang menuduh selalu umat Islam dijadikan sebagai biang kerok kerusuhan. Pertama memang dijadikan target, ya kan? Target supaya Islam tidak berkembang. Lalu umat Islamnya bisa diprovokasi.
Kan wasit-wasit yang bisa diajak main mata itu kan wasit yang lemah, Bapak Ibu. Wasit yang masih punya kebutuhan materi kehidupan dunia, sehingga kemudian dia bisa disogok, ya kan? Maka ketika dia bisa disogok, bisa main mata. Walaupun sekarang ada teknologi, ya kan? Ada teknologi yang bisa memastikan bahwa oh ini pelanggaran, oh ini tidak. Gitu. Ya seperti serius memang di depan kamera gitu mempersaksikan. Tapi sebenarnya kalau sudah ekosistem korup gitu, ya korup juga, korup semua. Seperti betul-betul gitu. Ya kayak berpakaian jas seperti saya ini begitu, sengaja akan adem gitu ya. Sepertinya memang pakai jas, tapi hatinya busuk gitu. Ya kan? Atau pakai kopiah yang wah luar biasa. Kalau gini kan memang nggak pantas kan? Ya kan? Ya tukang mindring aja kayak gini. Ini kan hanya sikap bayan yang begini. Lalu menjadi bahan tertawaan kan? Karena kita tidak boleh candaan yang berlebih-lebihan kan? Kita tetap harus menampilkan pribadi yang soleh, yang santun, yang menghargai gitu kan? Jadi memang jangan sampai kemudian di depan oke, bagus, lalu sebenarnya di belakangnya kayak biji kedondong di dalamnya gitu. Maka Agim tuh menarik tuh kalimatnya, beliau sering mengatakan, ya memang manusia itu hidup dengan topeng. Ada topeng yang ya kan dia tampilkan baik di depan. Tapi sesungguhnya Agim itu menarik tuh. Kayaknya memang asli ilustrasi beliau. Jadi kalau misalnya Allah buka topengnya, ya busuk semua. Ya kan, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sedang sendirian tuh ngopo. Kan di depan ini kan cakep-cakep toh, bisa senyum. Gitu. Di belakang nggak ngerti kita sedang ngapain. Itu hanya orang-orang yang betul punya hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar dalam bagus. Luar moderat, ngomong moderat, di dalamnya juga moderat. Ini bukan karena kesini punya kepentingan moderat, karena kesini dianggap musuh, tidak moderat. Sikap moderat itu Bapak Ibu sekalian, baik ke teman maupun ke musuh ya sama harus moderat. Ke mantan juga harus moderat. Ya kan, ke istri sayang ya ke mantan. Bagus nih. Ke mantan harus tambah sayang katanya. Itu nggak moderat Pak. Ya kan? Karena apa? Sayang itu harus karena Allah. Sama istri kita sayang, betul harus sayang. Tapi terlalu sayang ketika diambil sama yang punya, aduh sakitnya minta ampun. Ya kan? Harus sayang memang, tapi harus tengah-tengah sayang. Ya, harus tengah-tengah. Jangan sampai karena kita terlalu cinta sama istri, ada orang yang mengkritik istri kita padahal salah, kita benci yang mengkritik gitu. Iya kan? Fenomena hari ini Bapak Ibu sekalian, ada anak-anaknya dididik di sekolahnya, orang tuanya nggak terima. Padahal ngerti bahwa anak kita itu keliru, salah. Lalu kita nggak bisa menerima. Karena apa? Sayang. Terlalu sayang sama anaknya. Itu fenomena yang tidak moderat. Nah Bapak dan Ibu sekalian, judul kita adalah tentang fikih. Fikih moderat. Sesungguhnya kata fikih itu kan pengetahuan. Ya, secara umum kata fikih itu adalah pengetahuan. Kata fikih muncul jauh setelah Nabi Muhammad SAW. Fikih dalam arti keilmuan hari ini, Bapak sekalian, itu baru muncul setelah Imam Hanafi. Di masa Imam Hanafi, kata fikih itu masih mengandung arti fiqhuddin. Di masa Nabi, fikih itu semua pengetahuan namanya fikih. Ya tafaqahu fiddin itu, ya pengetahuan tentang agama itu baru muncul di era Imam Hanafi. I'lam annal fiqha fiddin afdalu minal fiqh. Ya kan? Itu kata Imam Hanafi. Ketahuilah bahwa pengetahuan agama itu lebih baik, lebih afdal minal fiqh daripada pengetahuan umum. Ya kan? Artinya kan baru ada kategori pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan agama. Dan ketahuilah bahwa pengetahuan agama, pemahaman agama itu lebih utama daripada pengetahuan yang lain.
Sebelumnya sama semua. Baru kemudian para ulama berikutnya mengatakan bahwa fikih itu adalah al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah min adillati tafsir min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang hukum syara yang diperoleh al muktasab yang diperoleh min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Itu baru bicara soal fikih dalam konteks hari ini. Amal perbuatan, fikih terkait dengan pengetahuan tentang perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sikap moderat adalah sikap yang dalam konteks ini adalah tentang bagaimana pengetahuan dan perbuatan kita, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Dalam konteks ini tentu pengetahuan dan perilaku kita dalam konteks beragama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, kita tahu bahwa ada kepribadian Muhammadiyah, ya kan? Salah satu butir tentang kepribadian Muhammadiyah itu adalah moderat dan toleran. Jadi sebelum ada program ini, Muhammadiyah sudah bicara soal moderat dan toleran. Karena ar-ruju ila Al-Qur'an was sunnah. Kalau saya tadi sampaikan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakumu syuhada'a 'alan nas, itu sudah ada sejak Al-Qur'an ini diturunkan, sejak Islam itu diturunkan. Sehingga harusnya umat Islam dari dulu memang sudah bersikap moderat dan toleran. Dan Muhammadiyah dalam kepribadiannya mengajarkan kepada kita harus seperti itu. Nanti saya akan berikan beberapa contoh supaya kita lebih ngeh begitu, lebih praktis bagaimana sikap kita moderat itu. Terakhir ya, di Kartosuro, di Muktamar yang ke-48, kemudian ditegaskan kembali tentang karakteristik risalah Islam berkemajuan. Kan kita memutuskan di musyawarah itu ya tentang Islam berkemajuan, risalah Islam berkemajuan. Ada 5 pilar, ada 5 hal penting di dalam risalah Islam berkemajuan. Salah satunya adalah wasatiyah, tanmiyatul wasatiyah. Jadi bagaimana kita menghidupkan, menjaga, merawat dan membina Islam yang wasatiyah, Islam tengahan. Itu di zamannya Pak Din gitu, bicara tentang Islam tengahan itu juga sudah populer. Dan Kang Haidar hari ini seringkali mengungkapkan tentang Islam tengahan itu, agar kita memang ya Muhammadiyahnya sendiri, Islamnya sendiri memang bisa menjadi magnet, ya kan, bisa menjadi rujukan dalam sikap kita sebagai seorang manusia yang muslim, karena kita adalah khalifatullah fil ardh. Jadi walaupun ayat itu menyampaikan bahwa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, tetapi yang diminta sama umat Islam ini ya kita orang muslim yang sebagai khalifah itu. Pada umumnya kan manusia sebagai khalifah, tapi manusia yang bisa menjalankan kekhalifahan dengan baik adalah manusia-manusia yang menaati ketentuan-ketentuan bagaimana kita menjadi seorang khalifah. Lalu yang kedua adalah tahqiqur rahmah lil alamin, menegaskan atau mewujudkan rahmatan lil alamin. Jadi sikap moderat dan toleran kemudian mewujudkan rahmatan lil alamin itu menjadi karakteristik Islam berkemajuan. Di samping yang lainnya ya, ada 5 ya, mabniu ala tauhid, ya, menghidupkan, menjadikan fondasi tauhid, ar-ruju ila Al-Qur'an was sunnah, kembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu pegangan kita di dalam mewujudkan Islam yang tengahan itu. Apa sih konsep tentang Islam tengahan ini, Bapak Ibu sekalian? Saya kira Bapak Ibu tadi sudah saya singgung beberapa kali. Sikap yang tawazun, sikap yang seimbang. Jadi sikap yang seimbang itu mengakomodasi kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, ya kan? Di dalam Al-Qur'an wabtaghi bima takallahu dar wal akhirah
wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang diberikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan kehidupan dunia. Jadi orang mempeng untuk akhirat saja itu kalau merujuk kepada Al-Qur'an ini ya belum maksimal, belum paripurna. Karena harusnya mempeng akhirat juga mempeng dunia. Karena ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kita petik hasilnya di akhirat. Nah, kalau kita lengah gitu, leha-leha, bapak-bapak, senior-senior gitu, terlatih dalam hidupnya untuk selalu sergap pagi-pagi. Kalau saya lihat di desa, Bapak Ibu sekalian, itu bapak-bapak sudah pegang cangkul. Mungkin belum berangkat ke sawah, tetapi di samping rumah itu sudah apa saja dia kerjakan. Maka yakin orang seperti itu tidak akan kelaparan, karena dia obah. Nek orang obah, orang mama, benar. Orang obah, mama, iya. Apalagi manusia yang punya akal gitu. Burung aja pagi-pagi berangkat ya kan, terbang, pulang kenyang tidur. Memang kita harus belajar dari filosofi burung. Kan sedekah itu kan al-afu, Bapak Ibu. Kelebihan. Sedekah itu adalah dari kelebihan yang kita punya. Tapi kelebihan itu kan tergantung gaya hidup kita. Jadi itu sikap tawazun ya, sikap tengahan, bagaimana kita mengambil langkah hidup kita. Tentu bukan hanya soal dunia dan akhirat, banyak sekali urusan yang bisa kita ambil soal tengahan itu. Bagaimana sikap kita terhadap agama lain, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda pandangan dengan kita, sesama agama, tetapi kita juga harus punya sikap yang baik, yang tawazun tadi. Saya masih ingat ketika diajar oleh Prof. Mufti Ali, ada kerukunan antar umat beragama dan ada kerukunan intern umat beragama. Sekarang ini nampak sekali orang begitu antusias untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Gereja aja dijaga oleh kita sendiri, tapi masjid kita diobrak-abrik oleh kita sendiri. Karena dia berbeda pandangan. Semangatnya mari kita moderat, mari kita toleran. Tapi saudara kita obrak-abrik. Itu kan bisa rukun antar umat beragama, tapi tidak rukun intern umat beragama. Pak Mufti dulu semangatnya adalah agree in disagreement, itu sepakat dalam ketidaksepakatan, itu bukan hanya antar umat beragama, tetapi juga intern umat beragama. Kita harus menghormati. Kemudian selalu berupaya untuk menghadirkan yang terbaik. Itu sikap toleran itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita harus islah. Harus kita memperbaiki segala sesuatu. Itu karakter sikap moderat menurut saya. Jadi orang moderat itu ya bukan antipati, tetap kita komitmen gitu. Serius menghadapi sesuatu. Jadi bukan moderat itu misalnya ke masjid enggak, ya kan, ke pos ronda juga enggak. Ya namanya orang apatis, ya kan. Aku timbangannya diomelin sama tonggo, rasa ke masjid, rasa juga ke pos ronda. Sudah aja di rumah. Kita tidak proaktif itu namanya. Itu akan berbeda Bapak Ibu sekalian, cara memandang yang seperti itu. Lalu juga kita tidak adil. Sikap moderat itu adalah adil, menjaga proporsi dalam mengatasi sekian perbedaan dan menyelesaikan masalah itu. Jadi adil itu Bapak Ibu sekalian tentu berbeda dengan tawazun tadi, ya, keseimbangan. Keseimbangan kan kita terlihat Bapak Ibu sekalian. Terlihat dia imbang kalau misalnya menimbang barang yang kita jual dengan pakai timbangan yang onta, itu apa namanya? Entok ya kan? Nah, timbangan entok itu kan kelihatan dia ada moncongnya begini. Ya kan? Ketika dia sudah sama, itu menandakan bahwa dia
pas sekilo. Kalau timbangan yang kita jadikan ukuran adalah sekilo. Nah, penjual yang bagus biasanya ditambahin dikit. Semakin nambah ya semakin rugi. Ya kan? Tapi kalau dia niatnya sedekah ya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang kemudian ditambahin bawahnya memang sudah ada potensi ditambah gitu. Ya kan? Di timbangan dekat pancinya itu sudah ditambahin paku mungkin yang gede pakunya Pak, nggak kelihatan karena di bawah atau ada magnet gitu di bawah. Jadi kelihatan kelihatan banyak tapi sebenarnya tetap kurang. Itu tidak adil namanya. Ya kan? Itu namanya wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yusiru. Itu celaka orang yang. Itu namanya curang dalam agama kita. Coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu mau terus teliti dalam Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk sikap tawazun, sikap tasamu, sikap i'tidal, ya kan? Islah itu luar biasa. Maka Muhammadiyah yang sejak awal hadir ar-ruju' ila Al-Qur'an was sunnah memang mengajak kita semua warga persyarikatan untuk memiliki mental-mental yang begitu, Pak. Jadi kalau kita kemudian punya sikap yang berbeda, yaitu berarti kita masih kurang jalan-jalannya, masih kurang bacanya, masih kurang belajarnya. Maka pengajian-pengajian ranting, pengajian-pengajian cabang itu memang harus kita terus gelorakan. Karena ujung tombak kita untuk membangun umat menjadi umat yang sebenar-benarnya ya dengan ini, dengan pengajian lalu dengan amal, ya kan? Karena alladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau nggak begitu kita rugi. Apa kita mau rugi, Pak Ustaz? Ya nggak mau. Semampu kita apa yang bisa kita lakukan untuk islah tadi, untuk kebaikan tadi. Dan semampu kita hindari hal-hal yang bisa merusak diri kita, merusak agama kita, bangsa kita. Baru saja saya nulis tuh jelang subuh tadi. Tiba-tiba terpikir gitu, karena ada ayat yang menyebutkan di surat saya lupa itu, saya lagi baca ayat itu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia sedang mendapatkan ujian setan, dia tahu dan kemudian dia ingat kepada Allah SWT. Jadi orang beriman itu, orang bertakwa itu kalau setan menguji itu tahu. Lalu saya buat kalimat begini, orang yang dalam kesalahan baru dia akan sadari kesalahannya ketika dia menyalani kebenaran. Orang yang dia salah, dia berada dalam kesalahan, dia akan tahu salah dan dia akan sadari bahwa itu salah ketika dia sudah benar. Tapi kalau dia terus dalam kesalahan, dia tidak akan pernah sadar. Mungkin tahu dia, tetapi tidak akan pernah menyadari. Sudah tahu loh, slot itu haram, judi online itu haram, tahu dia. Kalau ditanya dengar pengajian itu tahu, tapi dia tidak sadar. Baru dia kemudian ketika dia sudah berada di jalan yang benar, dia akan mengatakan, oh iya. Maka kemudian ada yang disebut dengan taubat. Ya. Orang itu syirik, dia tahu itu syirik kalau dia mukmin. Dia mukmin yang sebenarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih dalam kondisi syirik, dia tidak akan pernah mau menyadari hal itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, syirik loh perbuatan seperti ini, dia yang marah pada kita. Dia akan tahu bahwa dia tuh boros ketika dia sudah punya sikap hemat. Ya, kalau dia sudah punya sikap hemat, maka dia akan tahu bahwa itu adalah boros. Tapi kalau dia hidupnya boros terus, ya dia tidak akan pernah menyadari bahwa itu boros. Orang pelit, dia akan sadari dia pelit ketika dia sudah suka memberi. Maka itu kan lawan yang memang tidak bisa kita tengah-tengah. Maka di situ Bapak sekalian, dalam konteks ini moderat juga harus kita tahu tempatnya. Jadi tidak semua bisa kita buat tengah-tengah, Pak. Gak bisa. Iman itu bisa dibuat tengah-tengah gak? Bisa gak? Enggak. Allah menyampaikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah di lobi sama orang-orang Quraisy ketika itu, Muhammad, udah kita damai aja deh. Sesekali kau ke tempat ibadahku dan sesekali kamu juga akan ikut dengan ibadahmu. Apa kata Allah? No, enggak. Qul huwallahu
Wah, atau yang lain, apa? Kuliah ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidu ma abadtum. Kan gitu, ya kan? Jadi iman kalau beriman nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kita buat tengah-tengah itu nggak bisa. Karena bisa jadi orang yang tengah-tengah itu bisa menjadi syirik, bisa menjadi munafik, sikap tengah dalam iman, ya kan? Ya, jadi ketauhidan itu ya tetap harus kukuh ketauhidan. Tapi sikap kita terhadap iman orang lain ya itu harus moderat. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi iman kita itu harus tetap bertauhid kepada Allah, nggak bisa diambil tengah-tengah. Supaya kita dianggap moderat, maka sesekali kita ke ibadah orang lain. Hari Minggu ini hari Minggu ya. Nah, kita dari sini bisa kemudian Bapak Ibu pakai jas, pakai sepatu, ya kan? Kemudian ke Pantiri ini sebelah sana gitu. Mau kemana? Ini Islam moderat gitu ya. Ya, saya kira ya kita juga akan ketahuin orang dan mungkin mereka juga akan ngetahuin kita. Ya kan? Akan ngetahuin kita. Saya pernah dapat informasi dari kawan saya ke Bali. Saya lupa persis ceritanya, tetapi sampai kepada kesimpulan begini. Kalau nggak salah, saya lupa persis. Oh iya, mohon maaf kami masih dalam kondisi sibuk, dia bilang begitu. Kenapa? Kami tidak bisa menyambut dengan baik kedatangan teman-teman, karena kami sedang mengadakan acara 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari di Bali. Loh, berarti acara itu acara kami. Berarti acara itu acara Hindu. Oh iya. Jadi kalau ada umat Islam yang melaksanakan begitu, ya alhamdulillah kalau kata gitu. Saya senang loh. Senang, berarti kan agama orang lain juga ikut dengan agama kami. Komentarnya begitu. Artinya kalau memang kita dalam tauhid, dalam beragama, mengikuti agama orang lain, itu agama mereka senang pasti. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, jangan kau nyerupai agama orang lain karena kau akan dianggap menjadi bagian dari situ. Nah di situ Bapak Ibu selalu gimana kita caranya untuk tahu bahwa ini agama orang lain, ini bukan, ini gimana? Coba gimana caranya? Ini punya orang, ini punya kita. Memang kita tidak perlu ngonek-ngonek ke punya orang lain, tidak perlu. Yang harus kita lakukan adalah perdalam agama kita, gitu loh. Perdalam agama kita. Kita yakin, Bapak Ibu sekalian, dengan beberapa argumen yang saya sampaikan di depan tadi, sikap mukmin terhadap orang lain pasti toleran. Karena ayatnya banyak sekali. Ayatnya banyak. Jadi kalau orang yang masih meragukan terhadap umat Islam memiliki sikap toleran, ya, itu bukan karena ajarannya, itu karena oknum dari umat Islam sendiri yang tidak mampu menghadirkan sikap toleran. Artinya sikap itu berasal dari iman kita. Jadi tidak perlu ribut tentang iman orang muslim, orang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena justru ketauhidan yang kita punya mengajarkan untuk kita bertoleran, untuk kita moderat. Nah, berarti kalau begitu ada orang yang tidak bisa moderat, berarti imannya yang masih lemah. Iman yang harus kita perhatikan, iman yang harus kita rawat, iman yang harus kita jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang merasa lebih beriman itu kan juga tidak baik. Orang mukmin merasa paling mukmin gitu. Apapun yang merasa paling itu namanya bukan tengah-tengah dan bukan iman yang sesungguhnya. Paling itu kemana? Ke diri, ke kita. Merasa paling itu ke sini, ya kan? Lah iman itu kan bukan ke sini. Iman itu kepada Allah, ya kan? Jadi orang yang merasa paling semuanya pasti bermasalah. Jadi iman itu ya tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sudah berhubungan orang lain, ada muncul paling beriman, itu bermasalah pada karakter kita, pada sikap kita. Kenapa? Kalau kita sudah merasa paling beriman, maka kemudian kita akan bisa menistakan orang lain yang dianggap belum beriman. Memang faktanya bisa begitu, Bapak Ibu sekalian. Iman kita itu kan berkurang dan bertambah, ya kan? Berkurang dan bertambah, terus akan seperti itu. Dan disitulah sesungguhnya kesadaran kita yang harus terus kita bangun, bahwa iman kita itu memang tidak stabil, kadang berkurang, kadang bertambah sesuai dengan keadaan.
Kalau kita dalam susah, iman nambah. Kalau sedang bunga, gitu, sedang senang, iman kurang. Kalau sudah datang jadwal tagihan utang, wah doanya kencang. Tapi kalau sudah lewat tagihannya sebulan berikutnya, leha-leha lagi. Duhanya dikurangi, salat malamnya dikurangi lagi. Nanti kalau jelang ini belum terkumpul duit di dompet, baru kenceng lagi. Ya itu sudah umum manusia. Maka kemudian kata Rasulullah, beristiqomah. Menurut saya sikap istiqomah itu juga bagian dari sikap moderat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, contoh ya yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Ketika kita menghadapi COVID-19 dari 2019 yang lalu, muncul fatwa ulama, termasuk juga dari ulama tarjih, tentang larangan untuk sholat berjamaah, ya kan? Atau kalau mau melaksanakan sholat berjamaah harus berjarak. Itu kan? Kemudian apa yang diambil sikap oleh umat Islam? Saya menulis yang tidak pernah diterbitkan di jurnal. Judulnya adalah Pembangkangan Umat Islam Terhadap Kebijakan Mengenai COVID-19. Salah satunya itu, ketika muncul fatwa untuk tidak berjamaah atau jamaah dibuat dengan jarak, kemudian masih ingat waktu itu ada orang tarawih ropopong agama kok. Ya kan, kita kan taat kepada Allah. Udah, nanti COVID urusan Allah. Kan itu yang diambilnya. Kemudian apa yang terjadi di daerah Jawa Tengah itu? Kemudian sekampung kena COVID. Itu apa yang diambil kita, sikap kita terhadap fenomena yang seperti itu harus mengambil sikap tengah. Dan agama menyiapkan itu, Bapak Ibu sekalian. Agama menyiapkan itu. Tadi saya di depan mengatakan ada maqasidus syariah. Syariat itu hadir untuk apa? Ada 5 kan Bapak Ibu sekalian. Lihibdiddin, menjaga agama. Hati-hati, jangan sampai kemudian menjaga agama kita harus kita jaga dengan cara apa? Tentu dengan cara menjalankan perintah agama. Tetapi dalam konteks itu ada beberapa tuntunan yang diberikan kepada kita dalam menjalankan agama itu. Ada rukhsah, ada keringanan. Ya kan? Ada keringanan. Karena itu artinya bahwa disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan manusia. Sebab agama itu untuk menegakkan agama, menjaga agama juga dalam waktu yang sama juga menjaga manusia. Ya kan? Lihibdin nafs, menjaga jiwa kita. Lihibdi mal, menjaga harta kita. Lihibdil akal, menjaga akal kita. Lihibdin nasl, menjaga keturunan kita. Itu agama itu. Setidaknya dalam 5 hal itu, atau ulama kontemporer menyebut dengan lihibdil bi'ah, untuk menjaga lingkungan. Maka tanwir ini kan untuk semangatnya apa temanya? Menjaga apa? Menghadirkan kemakmuran semesta, ya kan? Jadi Muhammadiyah berkemajuan, kalau kita gabungkan gitu, untuk kemakmuran semesta. Ini semangat agama kita Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Covid kemarin ya yang sudah lalu, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang seperti itu karena sulit juga buat kita. Ya, perintah sholat berjamaah, yes, ya. Kemudian waktu Covid kita diminta untuk tidak sholat berjamaah ke masjid loh maksud saya, ya kan, ke masjid karena ya tidak sedang Covid aja umat Islam Indonesia itu masih kurang berjamaahnya kan. Yang viral kemarin kan ada hasil survei kan cuma berapa? Ada yang berjamaah 5 menit 5 kali itu hanya 2% Pak. Yang sisanya yang kadang berjamaah, kadang enggak gitu. Tapi sudah 5 menit, sudah 5 waktu hanya 7,7%. Ada yang kadang-kadang gitu, sholat 5 waktu kadang-kadang gitu, hanya 29% dan seterusnya. Itu dibuat oleh salah seorang peneliti begitu. Nah, ini pada saat Covid malah dia juga jarang berjamaah, malah paling lantang untuk menolak kebijakan Covid itu gitu. Paling marah. Nah, sikap moderat itu saya kira bisa diambil di situ.
Karena apa? Melihat pada makosidnya, tujuan. Sehingga untuk tahu ini tengahan ini tidak, Bapak sekalian, kembali kepada bagaimana pengetahuan kita yang mendalam terhadap pemahaman keagamaan itu. Jadi menghadapi berbagai isu hak asasi manusia misalnya, karena itu datangnya dari Barat, hak asasi manusia, lalu kemudian kita tolak. Wah, ini kan produk Barat, hak asasi manusia. Kita tidak tahu bahwa dalam Islam juga punya hak asasi manusia. Kadang-kadang karena itu datangnya dari orang lain, lalu kita tolak. Ya kan? Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bukan lihat orangnya, bukan lihat dari mananya agama kita itu. Ya kan? Tapi lihat substansinya. Ya, walaupun keluar dari bool ayam gitu, apa dari pantat ayam, tapi kalau telur diambil kan, Bu? Iya, malah ibu nunggu-nunggu toh. Waktu kecil saya pegang ayam ditiup, mual begitu, dikira itu akan mengeluarkan telur, padahal ternyata ceprot malah ke kita, yang keluar malah isinya. Itu. Ya, tapi telur kita ambil dari, walaupun dari dari lubang kotoran dari anus ayam itu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sampai jam 6 toh. Ya. Ada juga yang harus kita ambil sikap dan langkah yang proporsional di dalam toleransi ataupun moderasi beragama ini. Tadi sudah katakan dalam akidah itu kita harus kekeh. Jadi kita harus bisa bedakan pengetahuan kita, keyakinan kita terhadap akidah kepada tauhid itu harus lurus, tapi ketauhidan kita, akidah kita jangan dijadikan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Kedua, dalam ta'abudiyah, ya Bapak dan Ibu sekalian, ta'abudiyah itu juga kita harus kuat, harus tahu tentang bagaimana ajaran itu diberikan pada kita. Tetapi apa yang sudah kita ketahui jangan kemudian kita lontarkan untuk menghakimi orang lain. Karena dalam agama kita itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karakteristik ibadur rahman itu adalah ketika berbicara dengan orang lain yang yang kurang pengetahuannya, yang kurang jalan-jalannya, yang kurang pengalamannya, ya, yang lemah wawasannya gitu. Ya kita harus salam. Harus terus memberikan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan kepada orang lain. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ini ada dua dalil yang berlawanan. Ya, ada dua dalil yang berlawanan atau ada praktek yang berlawanan di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang misalnya, mohon maaf, kadang-kadang sensitif hal yang seperti ini. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Orang yang kunut nyalahkan yang tidak kunut. Orang yang tidak kunut juga mengatakan bid'ah pada yang kunut. Memang ada kategori bid'ah itu, tapi bukan disampaikan pada orangnya. Ya, jangan disampaikan pada orangnya, tapi pada perilakunya. Karena fikih itu kan pada amalnya. Ya, jadi bukan pada orangnya. Kalau dengan orangnya tetap harus kita, Bapak Ibu dibilang walaupun betul-betul syirik atau kafir, dibilang kamu kafir ya, marah. Kamu syirik ya, marah. Jadi untuk menyampaikan itu kita harus mengambil diksi yang tepat. Gitu. Kita tahu bahwa itu keliru, tapi cara untuk menunjukkan kekeliruan itu harus dengan cara yang baik. Misalnya, saya pernah pengalaman Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernah saya ceritakan di sini atau di mana. Sholat di Masjid Al-Mujahidin, bukan Mujahidin ini, Mujahidin UNY. Samping saya sudah duluan datang mau sholat zuhur. Samping saya ada bapak-bapak setengah bayar sholat tahiyatul masjid. Langsung sujud dengan tangan begini. Tangannya nempel di tempat sujud. Kan tidak boleh. Hadis mengatakan jangan engkau sujud seperti anjing. Jelas. Begitu keras tuh peringatan Rasulullah. Jangan engkau sujud seperti anjing. Dan tiba-tiba jeprek orang itu, lalu anjing. Kan nggak mungkin toh kita, itu orang kok. Iya kan? Kita nggak mungkin. Lalu saya juga mengingat, aduh gimana ini? Kan kewajiban kita, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan. Jangan sampai dia melakukan suatu perbuatan yang Rasul jelas tidak membenarkannya perbuatan seperti itu.
Kemudian, gimana nih caranya? Saya tidak mau menyinggung, tapi saya ingin nyampe pesan pada beliau. Saya buka handphone, ada aplikasi kitab terjemahan kebetulan, buka, langsung ketemu Pak. Itu luar biasa itu. Saya juga heran gitu. Langsung ketemu, kemudian tak kasih, mohon maaf Bapak, kalau Bapak berkenan, monggo dibacain. Jadi bukan saya, tak kasihkan. Oh Mas, makasih, terus dibaca. Lalu, makasih ya Mas, makasih. Bukan saya loh yang ngomong di hati saya, tapi saya kasihkan hadisnya. Ada hadisnya dan ada terjemahan. Dia bilang langsung, makasih, terima kasih. Kalau saya bilang, Bapak kamu salah Pak. Bapak sujud seperti itu kayak anjing Pak. Kan yang ngomong saya, tapi kalau hadis di sini, udah silakan aja. Dia tiap hari pegang HP, ya kan? Manusia kan sekarang sudah manusia mesin Pak. Dengan HP itu ya sudah seperti temannya sendiri. Itu yang terjadi. Betul Pak, sholat duhur berjamaah sudah berubah Pak. Langsung seketika berubah. Ketika sholat ba'da duhur kembali lagi ke asal. Kenapa ya? Kita maklum lah. Kita juga maklum. Kita tidak bisa katakan, wow, nggak bisa. Kayak begitu. Kenapa? Kalau beliau waktu itu sudah usia 50 tahun, sholat mulai usia misalnya 15 tahun, berarti berapa tahun sujud kayak begini? 35 tahun. Bisa nggak? 35 tahun rubah seketika dan terus konsisten dalam waktu 1 menit. Boleh. Karena kebiasaan. Coba bapak-bapak, diajarkan oleh Ustadz Allahu Akbar di dada, iya di dada. Waktu diajarkan, nanti turun lagi. Ya kan? Udah, bablas lagi, nanti pengajian baru naik lagi. Semakin sering ngajinya, ustadznya ngomong terus, nanti bapak ibu lah langsung turun ingat lagi. Tapi jangan gini-gini terus, nanti ya salatnya menjadi tidak khusyuk. Itu fenomena mengingatkan itu memang penting. Itu menurut saya adalah sikap moderat yang seperti itu. Jadi dari sesuatu yang memang salah, kita tahu kesalahannya, lalu ada yang benar, kita konsisten dalam kebenaran. Kalau kita ingin memperbaiki orang lain, lakukan dengan perbaikan yang sikapnya moderat, jemokso, jangan maksa. Ya kan? Apalagi kemudian kita tahu bahwa dia salah, cara menyalahkannya pun jangan ketok banget. Bisa dengan cara bertanya, Bapak, mohon maaf, kalau menurut Bapak, Bapak dapat informasi cara sujud seperti itu dari mana, Pak? Kira-kira jawabnya begitu. Kalau dia tidak bisa jawabnya, wah diajarkan dulu dari kecil. Kinten-kinten Bapak saking guru Bapak Rien, gimana penjelasannya? Waduh, udah lupa Mas. Coba bayangkan. Udah lupa. Dia lakukan tiap hari, tapi penjelasannya lupa. Lalu kita bisa bilang, boleh Bapak kami memberikan informasi, mungkin untuk mengingatkan. Mungkin dulu Bapak pernah lupa diajarkan, tapi karena sudah lama. Nah, kita kasih. Itu cara-cara yang seperti itu. Itu namanya sikap moderat. Menurut saya sikap moderat. Tapi kalau misalnya ternyata itu adalah di sini benar dan berbeda, kita juga tidak mengatakan, apalagi dia benar, kita katakan salah, kita yang bodoh, Pak. Ya, saya berani mengatakan itu bodoh ke saya loh ya, saya bodoh gitu, mengatakan bahwa itu salah, padahal benar. Itu seringkali di HPT, Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah selesai di sini dikaji. At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Itu dua-duanya ada. Tapi memang di HPT kayaknya enggak ada itu. Ya itu kayaknya. Nah kan, tapi itu dalilnya ada. Cuman memang kalimatnya beda. Yang at-tahiyatul mubarakatuh itu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau yang at-tahiyatulillah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan gitu. Yang jelas di HPT itu sebenarnya yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sama dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Dua-duanya ada itu, clear. Ya kan? Disebutkan di situ di HPT itu. Tapi kadang-kadang sikap kita dengan orang yang Allah yang wajah wajiyah bukan Muhammadiyah. Lalu juga orang yang bukan Muhammadiyah bilang sama yang kita yang Muhammadiyah wajah yang baik-baik ini, Muhammadiyah. Akhirnya kemudian
Terbelahlah umat itu, di mana moderatnya? Padahal dua-duanya adalah benar. Itu namanya tanawu, Bapak Ibu sekalian. Nah, pemahaman tentang begini ini, lalu kita sikap berat dari mana kalau kita tidak punya pengetahuan tentang itu? Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membangun moderasi dalam kehidupan beragama, moderasi dalam kehidupan bermasyarakat, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan pernah ada yang ditutup-tutupi pengetahuan agama kepada umat. Saya pernah berceramah di masjid. Habis ceramah, duduk mau sholat isya kalau nggak salah, datang seseorang. Tad, di sini jangan menyampaikan begitu, masyarakat nggak kenal. Nah, gimana kira-kira? Tad, jangan menyampaikan yang seperti itu di sini, masyarakatnya nggak kenal. Saya tuh ngelus dodo loh misalnya. Ini apa maksudnya? Dibiarkan orang dalam kekeliruan, ya kan? Saya juga tidak menyalahkan orang yang begitu. Saya dari awal menyampaikan bahwa mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya hanya akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Sekuat mungkin, semaksimal mungkin, saya akan hindari interpretasi saya. Kalau saya menginterpretasikan, saya akan sebutkan ini pemahaman saya. Tapi teks ini adalah dari Rasulullah yang sudah yang sudah ditasi, yang sudah dikritik oleh para muhaddisin. Maka kalau ini adalah sahih, saya katakan sahih berdasarkan pengetahuan yang saya punya, berdasarkan hadis kitab-kitab hadis. Kalau enggak, saya akan bilang enggak. Sama-sama hadis. Tapi tetap ada beberapa masjid yang begitu. Dan kadang-kadang orangnya juga sama itu juga. Itu yang komentarnya gitu. Tapi itu suatu fenomena yang menurut saya menutup ini. Jadi di sini diajarkan, yang ini tidak. Harusnya kita terbuka semua. Gitu. Itu adalah sikap yang harus kita ketahui. Walaupun mungkin salah, Bapak Ibu sekalian. Kita tuh akan tahu yang salah kalau kita berada dalam yang benar. Tapi kalau kita salah terus, nggak akan tahu kesalahan kita. Kita juga akan tahu yang benar kalau kita pernah salah. Makanya manusia itu kadang benar, kadang salah. Ketika orang salah ya jangan dionek. Dinasehati supaya menjadi benar. Dan kalau sudah benar, jangan sombong karena bisa terjebak juga dalam kesalahan. Ngaten Bapak Ibu ingkang kula sadharaken sampun jam 6 nanti buburnya semakin dingin. Nyuwun pangapunten, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.